Sebelumnya saya sapa dulu Ustaz, bahwa kita saat ini mungkin bukan hanya yang hadir, kita bisa kumpul dan bisa bersilaturahmi, tapi kita juga bersilaturahmi dengan seluruh warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Timus Tunggal yang mungkin yang ada di rumah melalui media channelnya Reso Sujud Official. Sebelumnya saya sapa dulu untuk para tuan guru dan juga seluruh masyarakat baik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Mukarram, para guru mulia, para pengurus, keluarga besar NU Nahdlatul Ulama, ranting Desa Limus Tunggal, dan juga para ketua dan juga anggota Ansor Desa Limus Tunggal, dan juga para pengamanan ketat yang luar biasa, itu dari Bansernya, dan juga dari tadinya saya juga di sini dapat share akan diundang muslimat NU-nya, tapi tetap mungkin saat ini tidak bisa hadir. Insya Allah lain waktu bisa dihadirkan dan bisa kumpul bareng-bareng sama kita. Pertama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Rasul Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, saya atas nama pengurus ranting NU dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Desa Limus Tunggal, ada ranting NU, ada Ansor, ada Banser, ada Muslimat, dan ada IBBNU. Sementara baru ada 4 organisasi yang ada di bawah panji bendera keluarga besar Nahdlatul Ulama di Desa Limus Tunggal. Jadi terima kasih banyak karena diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menjalankan amaliyah rutina istighosah Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi pada kesempatan malam hari ini susunan agenda acaranya yang pertama kita adalah istighosah, nanti yang akan dipimpin oleh Ustaz Ibnu Zainuddin. Yang selanjutnya adalah ngobrol mengenai NU, jadi sejarah ranting NU bagaimana, kemudian perjuangan kita ini bagaimana, ikhtiar kita menjalankan amaliyah ahli sunnah wal jamaah ini seperti apa, sampai kemudian program-program kita ini apa, yang sudah berjalan apa, yang belum apa, dan ke depan kita mau melakukan seperti apa. Oke. Jadi kurang lebih sekitar pertengahan bulan Oktober tahun lalu, tahun 2021, saya dan beberapa asatidz dan ustadz seperti Ustadz Ibnu, Ustadz Aris, Ustadz Anu, Ustadz Deden, Ustadz Reno, kemudian Ustadz Edo dan beberapa ustadz-ustadz yang lain ketemu silaturahmi di Masjid Baitur Rahmah. Kita berencana untuk mendirikan NU, karena NU ini di Limus Tunggal selama ini belum pernah ada, hanya tercatat dalam administrasi MWC Majelis Wakil Cabang Kecamatan Cilengsi, nama ketua suriahnya Ustadz Deden, nama ketua tanfidiyahnya Ustadz Anu, tapi belum pernah ada pelantikan atau penyuluhan, belum pernah ada kegiatan sama sekali, dan nama-nama pengurusnya siapa juga nggak ada. Karena itulah kemudian kita beberapa asatidz, beberapa ustadz dan beberapa ulama tadi kita sowan ke Abah Agan di Cilengsi selaku ketua Rois Suriah MWC NU Cilengsi, dan kita sowan ke Kiai Khairul Khairuddin selaku ketua Tanfidiyah MWC Cilengsi, dan kita mendapatkan respon yang baik. Akhirnya dibentuklah yang namanya tim formatur yang diketuai oleh Haji Jamaluddin. Bisa
disekretaris oleh Ustadz Ibnu Zainuddin. Melalui tim formatur inilah kita mengundang semua sesepuh, semua kiai, semua ulama, dan semua asatidz BKN yang ada di Desa Limus Nunggal ini. Dan kita sepakat visi kita hanya satu, adanya ranting NU manfaat bagi banyak orang. Gitu. Dengan adanya NU manfaat bagi banyak orang, kemudian kita turunkan dalam kurang lebih 5 program kerja. Pada saat Lailatul Ijtima kita Lailatul Ijtima bahas rapat program kerja kita apa. Itu program kerja kita secara prinsip ada 5. Yang pertama adalah menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah yang kita wujudkan dengan cara membuat rutinitas istighosah dan kajian kitab. Jadi mohon maaf kalau di ranting NU tidak ada tausiah, di ranting NU adanya istighosah dan kajian kitab kuning. Nggak ada istilah-istilah bahasa kasarnya dakwah bilisan, ceramah atau apa, itu nggak ada, karena itu sudah dilakukan oleh beberapa lembaga dan organisasi yang lain. Biar kita mengisi dari sisi yang lainnya. Jadi kita di ranting NU setiap minggu sekali ada istighosah dan kajian kitab kuning, kita sama-sama ngaji kitab kuning. Itu program yang pertama. Program yang kedua yaitu memberikan agar manfaat, itu kita memberikan bantuan atau kita sodakoh berbentuk beras. Jadi kurang lebih rata-rata setiap bulan kita membagi beras itu sekitar 5 kintal yang kita masukin dalam kantong-kantong plastik berlogo dan bertuliskan pengurus NU Ranting Limus Nunggal sebanyak 2,5 kg atau kurang lebih 150 sampai 180 kantong plastik setiap bulan kita bagikan kepada anak yatim dan orang fakir yang ada di Limus Nunggal ini. Siapa yang membagi? Yang membagi adalah pengurus NU. Biar orang itu merasa manfaat ketika ada NU-nya. Saya ambil contoh, setiap pengurus setiap bulan pasti dapat jatah beras. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 7, macam-macam sesuai dengan jumlah yang kita dapatkan setiap sebulan sekali. Yang membagi pengurus itu sendiri di sekitar lingkungan rumah pengurus itu. Sehingga saya ambil contoh misalkan Ustadz Reno. Ustadz Reno ini katakanlah dapat 10 kantong beras setiap bulan, dibagi oleh Ustadz Reno yang ada di sekitar rumahnya. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengangkat derajat para pengurus NU yang notabene adalah ulama, asatidz, dan para ustadz. Oh, sehingga orang itu melihat sejak Ustadz Reno aktif di NU itu ternyata memberikan manfaat yang lebih, sehingga warga-warga tetangga itu paling tidak kita bisa menyedekoi 2,5 kilogram beras setiap bulan. Dan itu alhamdulillah sejak bulan November sampai kemarin bulan April kita masih istiqomah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga dakwah bil risalah. Kita punya buletin kita berbentuk e-paper yang kita buletin itu untuk dakwah bil risalah, karena dakwah bil lisan kan sudah dilakukan oleh ormas-ormas atau lembaga yang lain. Dakwah bil risalah kita bikin buletin, isinya adalah rangkuman dari kegiatan kita selama 1 bulan. Isinya adalah profil ulama, profil pengurus, profil ustadz. Kemudian isinya adalah kajian-kajian keislaman. Kebetulan profilnya itu selalu berganti-ganti, tiap bulan ganti-ganti edisinya. Kemudian yang bertanggung jawab untuk mengisi kajian Islamnya itu adalah Ustadz Aris. Jadi itu adalah bagian dari kita untuk dakwah bil risalah. Ini kita sebarkan di grup-grup WA, karena sekarang eranya momentumnya itu adalah pakai grup WA. Kita mau bikin e-paper dan kita sebarkan ke grup-grup WA. Bahkan jangkauannya sangat luas, kita bisa menjangkau dari grup-grup WA keluarga besar NU yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah responnya cukup bagus, karena mungkin hanya ranting NU Limus Nunggal satu-satunya ranting yang punya risalah. Selama ini risalah itu hanya dibikin oleh pengurus NU level pengurus cabang, tapi ini kita ranting desa, kita bisa istiqomah bikin risalah dan sampai
bulan kemarin, bulan April kita masih istiqomah. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu sebetulnya kita ingin belajar ilmu hikmah, tapi sepertinya program ini belum jalan. Ilmu hikmah ini maknanya apa? Jadi kalau zaman dulu orang mau merantau, datang ke kiai, datang ke ustadz, minta barokah air putih. Anaknya sakit gigi, datang ke kiai, datang ke ulama, datang ke ustadz, minta barokah air putih. Istrinya mau melahirkan, anaknya mau ujian dan lain-lain, selalu datang ke kiai, ke ulama, ke ustadz. Sekarang ini lambat laun fenomena seperti itu sudah mulai ditinggalkan. Bahkan bukan soal airnya yang sakti atau airnya yang mujarab begitu ya, tapi ini adalah bentuk tawadhu samina wa atokna umat kepada ulama. Nah ini akan sangat mungkin dilakukan kalau misalkan pengurus-pengurus NU ini punya kemampuan ilmu hikmah. Sayang program ini belum berjalan. Saya jujur ini belum berjalan. Beberapa kali coba saya tawarkan, mungkin belum berjalan, atau mungkin karena belum siap. Karena untuk belajar ilmu hikmah ini kan juga harus tirakat. Nah tirakatnya ini mungkin yang kita masih maju mundur atau masih belum siap ya. Tapi ya kita akan mencoba untuk bagaimana ini bisa berjalan. Yang kelima yaitu penguatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini juga jujur belum berjalan. Kami sedang merancang, jadi harapannya nanti pengurus-pengurus NU itu memiliki satu kegiatan aktivitas ekonomi sehingga ada keseimbangan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jangan sampai kita sibuk ngurusin NU, istighosah kemana-mana, tahlilan di mana-mana, tapi beras di rumah nggak punya. Nah ini kita sedang siapkan, rencananya sudah kita susun. Kemarin harusnya puasa ini kita uji coba, tapi nggak jadi. Mungkin nanti setelah Idul Fitri kita akan fokus. Salah satunya adalah menjalankan kegiatan ekonomi masyarakat ini. Bayangan saya pribadi sih, mungkin nanti kita akan jualan ikan basah. Kebetulan ada teman yang siap untuk mensuplai ikan basahnya. Nanti kita cari freezernya, kita jualan ikan basah. Insya Allah karena kita dapat langsung dari nelayan, selisih harganya insya Allah jauh cukup lumayan lah dari harga yang ada di pengecer. Jadi yang penting kuncinya satu, kita ini tidak malu untuk jualan. Toh Rasul juga pedagang. Toh para pendiri-pendiri NU itu ya semuanya adalah pedagang. Jadi ayo kita bareng-bareng. Kebetulan ada teman yang bisa mensupport ikannya. Jadi nanti bayar setelah terjual. Misalkan saya katakanlah jualan 10 kilo, nilainya 100.000, ya saya akan bayar ikannya itu setelah terjual. Jadi kalau ikannya belum terjual ya kita tidak perlu bayar. Ya untungnya buat siapa? Ya untungnya buat kita-kita, sehingga untuk mendapatkan keseimbangan antara dunia dan akhirat tadi. Nah ini kemudian hasil diskusi kita ada tambahan satu program lagi, yaitu ziarah kubur. Ini baru kita lakukan selama 2 kali secara kelembagaan atau organisasi. Jadi setelah istighosah kita ziarah kubur. Ziarahnya kemana? Ke para sesepuh, para penyebar agama Islam yang ada di desa Limus Nunggal ini. Karena kalau bukan kita yang menziarahi, mereka ini tidak akan lagi dikenal oleh anak cucu kita. Jadi mungkin anak-anak kita, apalagi cucu kita ini nggak tahu siapa sih tokoh-tokoh penyebar agama Islam yang ada di Limus Nunggal. Nah, ayo kita galakkan lagi kegiatan ziarah kubur ke sesepuh-sesepuh kita yang ada di Limus Nunggal sendiri. Nggak sayang jauh-jauh, kita merambah tetangga kita sendiri. Nah dari hasil Lailatul Istimewa itu, mulai rencana program kerja, alhamdulillah beberapa sudah berjalan, dan alhamdulillah beberapa sudah istiqomah, dan kita tinggal menjalankan atau meneruskan keistiqomahan kita. Nah kemudian secara resmi kita memang sudah dilantik per tanggal 29 Januari. Jadi sebelum pelantikan kita sudah rutin menjalankan kegiatan. Nah, setelah pelantikan ya kita membuktikan bahwa dilantik NU Limus Nunggal ini tidak tukcing, tidak bentuk kemudian cicing, tapi sebelum dibentuk pun kita sudah berkegiatan. Setelah dibentuk, setelah dikukuhkan atau dilantik per tanggal 29
Januari yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat Kiai Haji Khalil Nafis. Kita resmi dilantik pada tanggal 29 Januari dan alhamdulillah kita sampai detik ini masih bisa istiqomah. Mengenai lembaga lajnah atau banom yang kemudian menjadi PR kami untuk membentuknya, alhamdulillah kita sudah bisa membentuk Ansor. Ketuanya ada Ustadz, ada Pak Yono Ansor, ranting lurus tunggal, satkorkornya ada Mas Adi, jadi banser kita juga sudah ada. Kemudian di Ansor ini juga punya kegiatan rutinan, namanya Majelis Dzikir Rijalul Ansor. Kita membaca mujadah Tirya Al-Mujarobah yang kita lakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Jadi NU-nya punya rutinan istighosah, Ansornya punya rutinan MDS Rijalul Ansor dengan membaca mujadah Tirya Al-Mujarobah. Kemudian kita juga sudah deklarasi pembentukan Muslimat NU. Muslimat NU juga punya, yang ketuanya adalah Bu Haji Maryani, rumahnya di Elok, sekretariatnya ada di Musola Al Marjudiyah. Beliau juga punya rutinan setiap malam Jumat, yaitu Yasin Fadilah dan Tahlilan yang dilakukan oleh Muslimat NU setiap malam Jumat. Kita juga sudah membentuk IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi secara kelembagaan baru ada dari keluarga besar NU Limus Tunggal baru ada 4 lajnah, 4 banom, 4 organisasi lah istilahnya. Ranting NU, Muslimat NU, Ansor dan Banser, kemudian IPPNU. Memang Fatayat, kemudian Ibnu atau lajnah yang lain memang belum terbentuk, tapi paling tidak istiqomah kita itu mendapatkan apresiasi dari MWC NU Cilengsi dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bogor, karena ranting kita alhamdulillah dari bulan November sampai detik ini masih bisa istiqomah untuk beramaliyah, menjaga dan mengamalkan amaliyah ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Dan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk menjalankan mandat hasil muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung kemarin. Mandatnya ada 3. Yang pertama adalah menjaga, mengawal dan melestarikan ajaran ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Yang kedua adalah menjaga NKRI. Jadi kalau ada orang menganggap NU ini seolah-olah pendukung rezim, kita bukan semata-mata pendukung rezim. Kita akan mengawal dan menjaga NKRI siapapun presidennya, karena ini bagian dari amanah hasil muktamar NU, karena kita sudah mendapatkan kebebasan udara, oksigen dan macam-macam lah dari Allah. Kita tinggal di Indonesia, ya wajar kalau kemudian kita menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Amanah yang ketiga yaitu adalah mendorong kemandirian umat. Yang kemandirian umat ini ya kita bismillah, mohon doanya semoga kita bisa menjalankan dan bisa istiqomah sehingga kita bisa berdaya. Jadi itu kurang lebih yang saya sampaikan mengenai visi kami, yaitu manfaat bagi banyak orang. Mungkin dari Ustadz Aris atau Ustadz Ibnu atau teman-teman yang lain mau menambahkan, silakan. Luar biasa, syukron kasih Ustadz atas segala penyampaiannya. Yalal watan hubbul watan minal iman walakakum minal firman inhadu alal watan yalal watan hubbul watan minal iman walakakum minal firman inhadu alal watan. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama kullu man ya'tika yawma qawmi hayya qawmi mama. Saka hati wahai tanah airku,
Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, bersabda hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa